Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas silahkan pimpin untuk doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Nah, lihat ya di sebelah kanan kiri bangkunya, apakah ada yang tidak hadir? Nah, baik, kalau semuanya hadir, bagus. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin bertanya dulu, siapa di antara kalian yang pernah membaca novel? Ya? Laskar Pelangi. Lalu? Dilan. Wah, bagus. Semuanya bagus. Nah, itu novel-novel yang sangat terkenal ya. Nah, coba ceritakan kepada Ibu. Kira-kira apa yang paling kalian ingat dari novel yang pernah kalian baca? Ayo, siapa yang berani? Bagus sekali. Nah, jadi kalian sudah bisa merasakan ya bahwa novel itu punya tokoh yang kuat, cerita yang panjang, dan nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari kehidupan nyata. Nah, itu yang akan kita pelajari lebih dalam pada pertemuan kali ini ya. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks novel. Ada 3 hal yang akan kita capai bersama dalam pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama itu, kalian dapat memahami dan mengidentifikasi definisi, ciri-ciri, struktur, serta kaidah kebahasaan teks novel. Dan yang kedua, kalian dapat menganalisis teks novel secara berkelompok. Dan yang ketiga, kalian menyajikan hasil analisis kalian di depan kelas dengan percaya diri. Nah, sebelum kita memulai ke materi pembelajaran, Ibu ingin kalian tahu, nah, membaca dan memahami novel itu bukan hanya soal hiburan semata. Nah, novel itu cerminan kehidupan. Di dalamnya ada nilai moral, budaya, dan sosial yang bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita. Nah, jadi hari ini kita bukan hanya belajar tentang sastra, kita juga belajar tentang kehidupan itu sendiri. Nah, kalian siap? Baik anak-anak, langsung saja kita ke pembahasan materi kali ini. Nah, kita jelaskan dulu definisi dari teks novel itu sendiri. Jadi, novel adalah karya sastra berbentuk prosa fiksi yang menceritakan kehidupan tokoh secara panjang dan mendalam. Jadi, cerita dalam novel biasanya disusun dengan alur yang kompleks serta melibatkan berbagai konflik yang berkembang seiring berjalannya cerita. Dibandingkan dengan cerpen, novel memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan karakter, latar, dan tema. Jadi dalam konteks sastra, novel tidak hanya sekedar cerita rekaan. Novel seringkali memuat pesan moral, nilai sosial, budaya, bahkan kritik terhadap realitas kehidupan. Jadi novel juga dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi pengarang dalam menuangkan imajinasi dan pandangannya terhadap dunia. Melalui tokoh dan peristiwa yang diciptakan, pengarang mengajak pembaca untuk memahami sudut pandang tertentu tentang kehidupan. Nah, jadi novel adalah karya sastra yang menggabungkan unsur imajinasi, realitas, dan pesan tertentu dalam sebuah cerita panjang yang utuh dan saling berkaitan. Nah, baik, selanjutnya ada ciri-ciri teks novel. Ciri-ciri teks novel itu ada 5. Yang pertama yaitu berbentuk prosa fiksi. Jadi novel ditulis dalam bentuk prosa dan bersifat fiktif meskipun sering terinspirasi dari kehidupan nyata. Yang kedua, ceritanya panjang dan kompleks. Novel memiliki alur cerita yang panjang dengan konflik yang berkembang secara bertahap. Dan yang ketiga, tokoh dan karakter berkembang. Tokoh dalam novel mengalami perkembangan karakter seiring berjalannya cerita. Yang keempat, menggunakan alur yang jelas. Alur dalam novel itu bisa berupa alur maju, mundur, ataupun campuran. Dan yang kelima, memiliki latar yang beragam. Nah, biasanya itu ada latar tempat, waktu, dan suasana dalam novel biasanya digambarkan secara detail.
Nah, selanjutnya unsur-unsur teks novel. Nah, unsur-unsur teks novel itu terbagi menjadi dua. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, kita bahas unsur intrinsik terlebih dahulu. Nah, jadi unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam novel itu sendiri. Nah, unsur ekstrinsik itu unsur-unsur yang terdapat di luar novel. Nah, unsur intrinsik itu ada 6. Yang pertama, tema. Seperti yang kalian tahu, tema adalah salah satu unsur intrinsik yang menjadi dasar jalan cerita dalam novel. Nah, dengan menentukan tema, penulis dapat menjelaskan tokoh dan latar yang ingin dihadirkan dalam novel secara detail. Yang kedua, ada alur. Alur atau yang biasa kita sebut plot adalah kerangka dasar dalam mengatur peristiwa yang ada di dalam cerita novel. Jadi alur juga bisa diartikan sebagai rangkaian peristiwa yang berasal dari hubungan sebab akibat. Yang ketiga, ada tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan individu rekaan yang mengalami berbagai kejadian atau peristiwa. Tokoh dalam novel dapat berupa manusia, binatang, atau benda-benda imajinatif. Sementara penokohan merupakan pemberian karakter atau watak yang menentukan sikap dan sifat para tokohnya. Yang keempat, latar. Nah, latar itu segala hal yang berkaitan dengan waktu, tempat, suasana yang saling berkaitan hingga membentuk sebuah cerita yang menarik. Yang kelima, ada sudut pandang. Sudut pandang cara seorang penulis atau pengarang untuk menempatkan dirinya dalam melihat dan menciptakan sebuah cerita. Jadi sudut pandang itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu sudut pandang pertama ada aku atau saya, dan yang kedua itu ada sudut pandang orang ketiga, dia atau nama. Yang keenam ada amanat. Jadi amanat merupakan pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembaca baik secara eksplisit maupun implisit. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur ekstrinsik novel. Seperti yang dijelaskan tadi, jadi unsur ekstrinsik itu unsur-unsur yang berada di luar novel. Nah, unsur ekstrinsik itu ada 3. Yang pertama, nilai-nilai kehidupan seperti nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, dan nilai estetika. Yang kedua ada latar belakang pengarang, meliputi aliran sastra yang dimiliki, kondisi psikologis, dan riwayat hidup penulis. Dan yang ketiga ada latar belakang masyarakat yang mencakup ideologi negara, kondisi politik, sosial, dan perekonomian masyarakat. Selanjutnya yaitu struktur teks novel. Sebelum kalian ingin membuat teks novel, kalian harus melihat atau menelaah dulu struktur teks novel itu ada apa saja. Nah, jika kalian tidak sesuai dengan struktur tersebut, maka dipastikan teks tersebut tidak memenuhi pada struktur teks novel tersebut. Nah, yang pertama itu ada abstrak. Jadi abstrak rangkuman isi cerita yang terdapat pada bagian awal novel. Struktur novel satu ini sebenarnya bersifat opsional, jadi boleh ada ataupun tidak. Nah, abstrak ditulis untuk menjelaskan situasi atau peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Yang kedua ada orientasi. Nah, orientasi itu bagian dalam novel yang menjelaskan aktivitas atau keseharian yang dijalani oleh tokoh utama. Yang ketiga, komplikasi. Nah, komplikasi itu bagian dalam novel yang menjelaskan urutan peristiwa dan hubungan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa atau secara singkat disebut kemunculan konflik. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah puncak konflik di mana pembaca akan disuguhkan dengan klimaks permasalahan yang terjadi pada tokoh dalam novel. Yang kelima ada resolusi. Nah, resolusi itu bagian saat ketegangan konflik mulai mereda dan dimunculkan pemecahan masalah. Bagian ini sering disebut dengan ending atau kisah untuk menentukan nasib tokoh apakah berakhir bahagia, sedih, ataupun menggantung. Yang keenam ada koda. Koda atau disebut juga sebagai penutup berisi pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Sama hal yang seperti abstrak, koda juga bersifat opsional, jadi boleh ada ataupun tidak. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks novel.
Yang pertama itu ada ungkapan. Jadi ungkapan adalah gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak ditafsirkan dengan makna unsur pembentuknya. Yang kedua ada majas. Nah, majas itu terbagi menjadi 3. Ada majas perbandingan, majas sindiran, dan majas penegasan. Nah, majas sendiri itu pengertiannya adalah bagian dari gaya bahasa. Nah, jadi majas itu adalah kekayaan bahasa dengan memakai ragam tertentu untuk memperoleh efek baik secara lisan maupun tertulis. Baik, kita bahas majas perbandingan. Jadi majas perbandingan adalah majas yang membandingkan atau menyandingkan antara satu objek dengan objek lainnya. Nah, contohnya majas perbandingan yaitu alegori, metafora, hiperbola, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada majas sindiran. Jadi majas sindiran itu majas yang bertujuan untuk menyatakan sesuatu dengan maksud menyindir. Contohnya ada ironi, sarkasme, dan sinisme. Nah, yang selanjutnya ada majas penegasan. Majas penegasan untuk menyatakan suatu hal dengan tegas. Contohnya ada pleonasme, repetisi, dan aliterasi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang terakhir ada peribahasa. Nah, jadi peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku. Nah, dalam sebuah novel, peribahasa juga bersifat opsional, jadi boleh ada maupun tidak. Nah, peribahasa juga erat kaitannya dengan budaya di daerah tertentu. Maka peribahasa tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa lain dengan makna dan nilai ajaran yang sama. Untuk penjelasan materi mungkin cukup sekian ya. Anak-anak, sekarang kita akan bekerja dalam kelompok ya. Setiap kelompok beranggotakan 3-5 orang. Setiap kelompok akan mendapatkan tugas proyek sederhana, yaitu mengidentifikasi definisi, ciri-ciri, struktur teks novel dari kutipan yang sudah Ibu tampilkan tadi. Nah, perhatikan ya, dalam LKPD ada 3 kegiatan. Kegiatan pertama, menjawab pertanyaan pemahaman. Kegiatan kedua, mengidentifikasi kaidah kebahasaan. Kegiatan ketiga, analisis singkat berupa pesan dari kutipan. Nah, di akhir kalian juga mengisi refleksi dan menyiapkan presentasi singkat. Mengerti? Bagus. Sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, kalian baca dulu petunjuk pengerjaannya supaya kalian mudah dalam mengerjakannya ya. Mengerti? Bagus. Silahkan mulai mengerjakan LKPD bersama kelompoknya masing-masing. Baik, anak-anak, pembelajaran kita hari ini hampir selesai. Sekarang Ibu ingin kita melakukan refleksi dulu sejenak ya. Silahkan isi tabel refleksi yang ada di halaman terakhir LKPD kalian. Pikirkan apa yang kalian pelajari hari ini. Bagian mana yang masih sulit dipelajari dan apa yang akan kalian lakukan untuk memahaminya lebih baik. Nah, anak-anak, mari kita simpulkan materi hari ini. Jadi, novel adalah karya sastra berbentuk prosa fiksi yang menceritakan kehidupan tokoh secara panjang dan mendalam. Kata novel berasal dari bahasa Italia, yaitu novella yang berarti cerita baru. Novel memiliki ciri-ciri utama. Yang pertama, berbentuk prosa fiksi. Yang kedua, ceritanya panjang dan kompleks. Yang ketiga, tokohnya berkembang. Yang keempat, alurnya jelas dan latarnya juga beragam. Nah, dari segi struktur, novel memiliki 6 bagian. Yang pertama, abstrak. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, komplikasi. Keempat, evaluasi. Kelima, resolusi. Dan yang keenam, koda. Abstrak dan koda itu bersifat opsional ya, jadi boleh ada ataupun tidak. Sementara kaidah kebahasaan novel mencakup ungkapan, majas, dan peribahasa. Baik, anak-anak, sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan atau hal yang belum dipahami terkait materi teks novel hari ini? Cukup? Cukupkan saja? Baik, kita cukupkan saja. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ketua kelas silahkan untuk memimpin doa.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.